Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dipahami, yaitu bukan damai melainkan pedang. Wow, apa maksudnya? Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama ya. Buka sama-sama saya di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 ya sampai 42. Kita mau lihat cuplikan dari teks ini Saudara. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 34. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Wow, saudara, satu perkataan yang cukup keras bukan? Apa maksud Yesus ketika ia berkata, jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kok bisa begitu? Padahal kan Yesus datang bawa shalom, damai sejahtera. Apa maksud Yesus? Nah saudara, kita harus lihat konteksnya terlebih dahulu. Ya, kita harus melihat ada konteks di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Ternyata, saudara, Yesus sendiri di kalangan keluarganya sebagai manusia, ternyata Yesus sendiri ditolak loh. Ternyata Yesus Kristus pun sebagai manusia ditolak pelayanannya, ditolak klaim kemesiasannya, bahkan oleh keluarga-keluarga intinya. Mari kita lihat terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi ke Injil Matius ya. Buka bersama-sama saya di dalam Markus pasal ketiga ayat 20 sampai 21. Ya, Markus pasal ketiga ayat 20 sampai ke 21. Alkitab katakan demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. What? Saudara bayangkan, ternyata keluarganya sendiri hendak mengambil Yesus dan menganggap Yesus sudah gila. Dengan semua khotbah, pengajaran, dan semua yang Yesus perbuat, Yesus ucapkan, dia dianggap tidak waras lagi. Dengan semua pertentangan yang ditimbulkan karena klaim kemesiasannya, Yesus dianggap lunatik, gila, tidak waras lagi oleh keluarganya sendiri. Bayangkan saudara, anak Allah, Tuhan kita mengalami hal itu. Yohanes 7 ayat yang kelima. Jelas Alkitab katakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu, apakah Anda pernah mengalami seperti Yesus alami, saudara-saudariku? Ketika engkau percaya kepada Yesus, di tengah keluargamu yang belum percaya kepada Yesus. Ketika engkau
menerima Yesus, dan kemudian justru mengapa malah satu keluarga memusuhimu? Mungkin dengan berkata, ya, orang suci lu, ya kan, pendeta lu, saudara. Mungkin Anda dikata-katain semacam itu. Ya, Anda disindir-sindir dalam pertemuan keluarga. Ya, Anda tidak seperti mereka, anggota keluarga saudara yang belum bertobat dan belum terima Yesus. Itulah salib yang harus kita pikul sebagai anak Allah. Kalau Anda diizinkan Tuhan untuk mengalami peristiwa semacam itu. Tapi jangan benci mereka. Mereka bisa buat begitu. Tapi reaksi kita harus benar. Reaksi kita harus tetap alkitabiah. Jangan benci, jangan marah, ya, jangan balas. Tapi tetaplah jadi berkat, tetaplah baik, tetaplah terang, jadi terang, tetaplah hormati orang-orang yang ada di keluargamu itu, entah lebih tua, entah sama, entah lebih muda. Saudara, jangan berontak. Kalau engkau berontak, maka akan semakin dikata-katain. Lah kan, bener kan? Ya, ikut Yesus malah jadi begini, jadi Kristen malah jadi pemberontak, saudara. Kadang kita dalam kondisi ini agak sulit, susah, maju kena, mundur kena. Karena semuanya memperhatikan kita dengan pertobatan kita. Gak apa-apa, tapi percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, satu orang bertobat, seluruh isi rumah akan diselamatkan. Amin, saudara. Pegang ini sebagai janji Tuhan. Nah, mari kita kembali ke teks ini, saudara. Ya, bagaimana Yesus pun mengalami hal ini. Ya, bagaimana kitab suci ini seolah-olah ada paradoks. Ayat 34 tadi dikatakan apa? Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dengan berkata demikian, sebetulnya Yesus melakukan refleksi terhadap pengalaman pribadinya. Yang dia ajarkan, yang dia maksudkan, bukanlah untuk membenci dalam arti literal, karena ini adalah bahasa simbolik, saudara. Maknanya adalah makna simbolik. Ya, artinya adalah apa? Artinya adalah, saudara, ya, bahwa ketika kita ikut Yesus, kita punya potensi untuk apa? Untuk disalahpahami, bahkan mungkin dibenci. Dalam pengalaman beberapa yang lebih ekstrim lagi, kalau ini melibatkan unsur suku, agama suku dan semuanya, mungkin harga yang harus dibayar akan lebih besar lagi. Ya, saudara, Tuhan tahu kapasitas masing-masing orang beda kok. Ada orang yang diusir dari keluarga, ada orang yang hak warisnya dihapuskan karena menjadi pengikut Yesus. Ketika saya menjadi seorang gembala di kota Yogyakarta, saudara, beberapa tahun yang lampau, seorang anak muda, ya, dari Bali, saudara, datang sana, sekolah di sana, dan kemudian bertemu dengan Yesus, bertobat, terima Yesus, on fire betul-betul, saudara. Ya, dan kemudian karena pertobatan yang dia deklarasikan di tengah keluarganya itu, akhirnya dia dikeluarkan, dikucilkan dari keluarga, dan kemudian hak warisnya itu diputuskan, saudara. Seolah-olah dibuang dari keluarga. Mengapa? Karena iman kepada Yesus. Tidak semua orang alami ini, tetapi ada orang-orang tertentu yang untuk iman ada harga mahal yang harus dibayar. Kemampuan, kasih karunia, setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan tahu siapa dan berapa besar kapasitas kasih karunia kita masing-masing. Ya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, yang gak layak bagiku. Artinya apa, saudara? Mari kita belajar untuk mengasihi Allah, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Bukan berarti lalu kemudian kita tidak mengasihi papa mama kita, saudara-saudara kita. Tidak, justru mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak bisa dipisahkan. Ayat ini tidak bisa diparadokskan dengan ayat itu. Ya, dengan perintah agung itu. Ya, loving God wholeheartedly, loving people fervently. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu adalah sebuah kombinasi. Oke, sebuah kombinasi, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibenturkan dengan ayat ini. Justru makna dari ayat ini adalah ketika kita mengasihi Allah, justru kita pasti akan lebih mengasihi keluarga kita, akan lebih mengasihi manusia, akan lebih mengasihi ayah, ibu, saudara, dan semua yang disebutkan di sini. Sekalipun kau harus pikul salib, karena hinaan yang kau terima lewat pertobatanmu,
Tapi kasih-Mu kepada Allah itu akan membuat kasih-Mu kepada orang-orang yang menghina-Mu, yang menganiaya-Mu itu semakin lebih besar lagi. Dan Kau akan selalu mendoakan mereka untuk mereka mengalami pertobatan yang sama dengan yang Kau alami hari ini. Ini penghiburan bagi saudara yang sedang mengalami hal-hal semacam ini. Ya, nah saudara, saya catat setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, dari ucapan Yesus ini, yang Yesus refleksikan dari pengalaman pribadinya sendiri sebagai seorang manusia di bumi. Ya, nah saudara, yang pertama adalah ini, saudara, bahwa iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang yang berdosa dan dari dunia. Benar, saudara? Iman kepada Yesus itu pasti langsung memisahkan kita dari orang-orang berdosa dan dari dunia. Lalu apakah kita memisahkan diri? Ya, lalu kemudian kita tidak mau tahu dengan orang-orang yang hari ini belum bertobat, belum terima Yesus? Oh, justru tidak. Ya, justru kita harus menjadi orang yang kontekstual bagi mereka. Apa maksud saya? Ya, banyak orang hari ini ingin menjadi relevan dengan dunia, dengan katanya, dengan tujuan untuk memenangkan mereka. Salah, saudara. Ya, banyak pihak ingin menjadi seperti dunia dengan maksud memenangkan mereka, dengan kata-kata menjadi relevan bagi dunia. Apa maksudnya? Apa beda kontekstual dan relevan? Banyak orang hari-hari ini, saudara, tanpa menyelidiki firman, mempelajari firman lebih dalam, karena dunia kita adalah dunia digital, budaya kita sudah budaya digital, kemudian tampil di platform-platform media sosial, dan kemudian membuat konten-konten yang sifatnya pesan-pesannya itu seperti dunia, bahkan seperti orang dunia. Saudara, tanpa sungguh-sungguh mempelajari dulu firman Allah dengan berkata contohnya bahwa it's okay untuk drinking, ya, untuk minum, untuk ini dan untuk ngerokok dan semuanya. Saudara, ada loh yang seperti itu. Ya. Ketika ditanya apa alasannya, aku ingin pesan-pesanku relevan bagi mereka. Yang penting aku diterima dulu, nanti dimenangkan. Saudara, relevansi pun ada batasnya. Maka yang betul adalah sebetulnya kita tuh harus menjadi kontekstual bagi dunia. Bagaimana kita tetap ada, tetapi di dunia, tetapi kita betul-betul menetapkan batas-batas tertentu. Saudara, Alkitab katakan anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Mari saya beritahu buat saudara, mungkin untuk selamanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka tanpa batasan. Anak dunia itu kalau mau buat apa-apa tanpa batasan. Betul nggak? Orang-orang dunia, anak-anak dunia kalau mau buat konten di media sosial, mereka pun borderless, limitless. Mereka tidak punya batasan. Kita anak-anak Tuhan punya batasan loh. Ada batasan moral, ada batasan-batasan hati nurani dan semuanya. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mau relevan untuk mereka, lalu kita terabas semua batasan, kita terabas batasan moral, kita terabas batasan semuanya, dan akhirnya bukan kita yang memenangkan mereka, malah kita yang dimenangkan oleh mereka. Kita jadi seperti dunia. Bayangkan beberapa tahun yang lalu juga ada yang seperti itu kan. Ini memenangkan kalangan yang terkungkung di dalam narkoba. Tetapi tanpa strategi yang benar, tanpa pengetahuan firman-Nya yang benar, akhirnya ikut-ikutan malah jadi orang yang narkoba juga. Itu kan berarti kita digarami oleh dunia. Seharusnya kan gereja menggarami dunia, terang menggarami gelap. Tapi cerita-cerita seperti ini berarti kita dong yang digarami oleh dunia. Hati-hati dengan kata relevansi. Hati-hati dengan kata relevan. Saudara, relevan itu ada batasnya. Relevan yang berbatas itulah yang dikatakan, yang disebutkan sebagai kontekstual. Kita harus jadi kontekstual bagi mereka. Di kalangan orang-orang yang hari ini belum diselamatkan, yang masih hidup bebas, hedonisme, saudara, bohemian lifestyle, kita harus jadi kontekstual. Maksudnya apa? Kita tetap punya batasan. Justru mereka harus melihat standar Kristus dalam kita. Kita boleh pakai platform-platform media sosial. Kita boleh pakai semua yang bersifat digital. Ya, kita boleh pakai semua media-media di abad ke-21 ini.
untuk menjangkau mereka. Tetapi ingatlah saudara, kita tetap harus kontekstual, ada batasan. Justru mereka yang tidak punya batasan, mereka harus melihat kita dan melihat standar Kristus. Tanpa kita mungkin membangun jurang yang lebar dengan mereka. Kita perlu hikmat untuk melakukan hal ini. Kalau Anda seorang influencer, menganggap dirimu seorang influencer, buatlah konten-konten anak-anak Tuhan ya. Buatlah konten-konten yang tidak melanggar norma-norma moralitas, ya, tidak melanggar norma-norma kebenaran firman Allah, tetapi tetap kreatif. Supaya mereka yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak punya standar, mereka melihat kepada kita dan mereka melihat standar Kristus. Mereka melihat bedanya anak-anak Allah dan mereka yang masih belum berdamai dengan Yesus. Ada batasan. Jangan pernah tabrak batasan. Jangan pernah lampaui batasan itu. Anda belajar sesuatu hari ini, saudara? Ya, iman kepada Kristus itu memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia. Sekalipun ada batasan, kita bisa tetap ada menjangkau mereka secara kontekstual. Wow, saya harap ini membukakan pikiran kita, pemahaman kita, untuk kita betul-betul dengan hikmat menjangkau dunia kita yang sedang sakit ini. Ya. Nah, saudara, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah, ya, saudara, dalam catatan saya, bahwa pemberitaan firman Allah dan kebenarannya akan berpotensi mendatangkan perlawanan, akan berpotensi mendatangkan penganiayaan. You better be prepared. Saudara harus siapkan dirimu. Pemberitaan firman Allah dan kebenarannya akan ada perlawanan, akan ada aniaya di dalamnya. Selama firman Allah dijunjung tinggi dan diberitakan dengan penuh keberanian, dengan hikmat dan kasih, pasti ada potensi perlawanan, pasti ada potensi penganiayaan. Maka dari itu, saudara, inilah tugas kita. Tanggung jawab gereja untuk terus berdiri. Jangan ubah firman-Nya. Kita pakai cara, metode bisa dirubah. Prinsipnya jangan diubah. Kontennya jangan diubah. Ya, prinsip-prinsip kebenaran tidak boleh diubah. Jangan ubah hal-hal kredo atau pengakuan-pengakuan iman. Kita ubah core-nya demi margin. Kita ubah core-nya demi apa? Demi kita bisa diterima. Salah, saudara. Metode bisa kita sesuaikan, tetapi the core of the beliefs, pengakuan iman, hal-hal yang sifatnya sangat mendasar itu, regula fide, tidak bisa dikompromikan. Sekali kita mengkompromikan itu, maka kita akan mulai melenceng jauh dari kebenaran itu sendiri. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah, saudara, bahwa kehidupan yang dijalani sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan Kristus akan berpotensi mendatangkan ejekan dan cemoohan. Siapkah kita diejek? Siapkah kita dicemooh ketika kita hidup untuk Kristus dan mengangkat tinggi standar kebenaran dalam hidup kita, saudara? Saya tidak berkata bahwa, maksud saya bukan orang yang aneh ya. Kita tidak perlu jadi aneh ya, saudara ya. Di mana-mana bawa Alkitab, di mana-mana komat kamit mulutnya mungkin, di mana-mana kita jadi seperti orang aneh, ya. Kalau kita seperti itu ya orang nggak akan mau dong jadi anak Tuhan. Lah, anak Tuhan aja kok jadi aneh seperti itu. Ya, kita nggak perlu pakai pakaian aneh-aneh menunjukkan bahwa kita ini telah bertobat, telah menjadi anak Tuhan. Lalu kita mencoba tampil dengan kulit luar yang begitu-begitu. No. Ya, nggak ada orang yang mau akan ikut gabung dengan saudara kalau kita buat seperti itu. Ya. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita hidup dengan benar, dengan standar kebenaran yang telah ditetapkan oleh Alkitab, oleh Kristus, maka jangan heran akan ada potensi ejekan, potensi cemoohan. Saya masih ingat pertama kali saya bertobat, pada waktu saya masih SMP kelas 2, saudara, kelas 1, kelas 2, ya, teman-teman saya pada waktu itu mencemooh saya. Ya kan, dengan berkata, ya, setiap kali masuk ke sekolah selalu dibilang halo orang suci, ya, dibilang orang suci, diketawain,
Ya, dibilang pendeta, diketawain, jadi benar ternyata, saudara. Ya kan? Saya anggap itu nubuatan dalam tanda kutip. Tapi siapkah kita? Anak-anak muda, siapkah engkau ketika engkau mungkin berpotensi untuk diejek dan dicemooh oleh teman-temanmu? Sulit kadang bagi anak muda ya. Karena anak muda, anak-anak milenial, saudara sedang menyaksikan ini, butuh teman. Kadang teman itu segala-galanya, pendapat teman itu segala-galanya. Dihina, dicemooh, seperti itu oleh teman itu kadangkala. Oh, bagaimana begitu rasanya? Ya, kadang orang tidak bisa mempertahankan imannya anak-anak milenial ini karena apa? Karena teman. Mana yang kau pilih dalam kondisi ekstrim semacam ini? Yesus atau temanmu? Saya percaya kita tetap harus jadi berkat untuk teman kita, ya. Tapi ada kondisi-kondisi ekstrim di mana hanya ada dua pilihan. Pilih Yesus atau teman. Yang mana yang kau pilih? Yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, saudara, ya, bahwa mempertahankan iman, ya, mempertahankan iman terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan itu akan mendatangkan potensi perpecahan. Kadang seperti itu, ya. Kadang hal-hal yang jelas-jelas ajaran yang menyimpang itu perlu dikonfrontir. Karena kalau tidak ada suara yang benar penyeimbang, maka orang akan menganggap bahwa apa yang salah itu sebagai kebenaran. Itu bahaya, saudara. Itulah mengapa bahwa zaman kita hari ini disebut sebagai era post-truth. Dunia kita adalah dunia yang memasuki era post-truth, ya, pasca kebenaran. Sesuatu yang salah diulang terus, disampaikan terus melalui berbagai platform, disampaikan terus, maka orang akan menganggap itu kebenaran, padahal itu salah. Inilah zaman post-modern and post-truth culture. Dunia pasca modern, di mana semuanya itu bersifat relativisme, semuanya relatif, tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Bukankah budaya itu adalah budaya dunia kita, dan yang paling gawat adalah budaya itu jangan sampai masuk ke dalam gereja. Kalau budaya-budaya dunia itu sudah mulai masuk dan mempengaruhi gereja, maka pesan gereja akan langsung lumpuh. Yesus Kristus mungkin akan dikatakan tidak lagi satu-satunya juru selamat. Saudara, Anda pernah mendengar berita semacam ini disampaikan oleh hamba Tuhan, disampaikan di dalam kalangan Kristiani, saudara? Yesus Kristus kemungkinan tidak satu-satunya jalan menuju keselamatan. Saudara, itu adalah budaya pesan-pesan postmodern, relativisme, post-truth, pasca kebenaran. Dan kebohongan-kebohongan itu diulang-ulang, dipercaya jadi kebenaran. Hati-hati, ini adalah zaman yang sangat berbahaya. Ada banyak polusi budaya yang sedang terjadi dalam dunia kita. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan harus terus berdiri di atas kebenaran. Tetap dengan kasih, tidak boleh kasar, tapi tetap harus berdiri di atas kebenaran. Tetap menyuarakan, gereja yang menyuarakan kebenaran. Dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Tapi tetap harus menyuarakan kebenaran. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biarlah gereja kita tetap menjadi gereja yang menyuarakan kebenaran di tengah budaya pasca modern dan pasca kebenaran ini. Ya, yang terakhir, bahwa ajaran Kristus mengenai damai dan kesatuan harus senantiasa diperhadapkan dengan kebenaran bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan untuk membawa pedang. Apa maksudnya, saudara? Saudara, bahwa ya, betul, pesan Kristus adalah pesan damai. Pesan Kristus adalah pesan kesatuan. Tapi di satu sisi yang lain, seperti koin ada dua sisi. Di sisi yang lain, pesannya juga sama, saudara. Ya, bukan damai, melainkan pedang. Pesan Yesus selalu pesan damai. Tetapi ketika kita berjalan di dalam pesan Yesus, kadang kita harus mengalami satu sisi yang lain di dalam pesan yang sama itu. Oleh karena itu, hari ini marilah kita betul-betul bertumbuh di dalam iman kita. Ya, mari kita betul-betul menjadi orang Kristen yang kuat, yang siap untuk membayar harga yang harus kita bayar. Ikut Yesus itu
Syaratnya tetap ada dan sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah, ada di ayat ini kok saudara. Ya, ikut Yesus itu sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Banyak orang ingin ikut Yesus itu enak, keselamatan itu free. Tapi mengiring Yesus, mengikut Yesus, kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib, kita harus bayar harga. Dan ayat ini tidak pernah berubah. Dan ayat ini tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, siapkah engkau untuk pikul salib? Siapkah engkau untuk sangkal diri? Di tengah keluargamu mungkin ketika kau dihina karena imanmu, dicemooh karena imanmu, itu memilukan hatimu. Tapi siapkah engkau untuk terus pikul salib, sangkal dirimu, dan bayar harganya, untuk terus mengasihi orang-orang yang menghinamu, mencemoohmu, mendoakan mereka terus, supaya mereka pun akhirnya bertemu dengan Kristus. Mari kita jadi orang-orang yang dewasa di dalam Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita terus hidup dalam standar-standar kebenaran di tengah dunia yang postmodern dan di dalam kultur budaya yang post-truth ini. Biarlah kita menjadi gereja yang terus menyuarakan kebenaran, tetapi dengan kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kasar, tapi dengan kelembutan. Kebenaran Allah disampaikan kepada lingkungan kita, orang-orang yang kita kasihi, yang belum diselamatkan. Hari ini datang kepada mereka yang belum diselamatkan. Hari ini datang kepada mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ceritakan soal kasih Yesus, ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan supaya mereka beroleh kasih karunia, beroleh hidayah dan kasih karunia untuk menerima Kristus dan menjadi warga negara kerajaan sorga seperti saudara dan saya. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gereja yang menyuarakan kebenaran, tetapi dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Ya Tuhan, hari ini siapkan kami untuk kami terus membayar harga yang harus kami bayar, memikul salib yang harus kami pikul ya Tuhan, menyangkal diri kami setiap hari, karena itulah identitas daripada anak-anak Allah. Terima kasih, biar firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Firman membawa kami untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.